Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Gokes. Senang sekali saya Farah Devanti kembali hadir menemani Anda dalam program podcast kesayangan kita di Gokes Broadcast Your Story. Dan seperti biasa di program podcast kita kali ini kita bakal membahas mengenai isu-isu maupun topik-topik terhangat nih yang sedang diperbincangkan di kalangan masyarakat terutama di Provinsi Kepulauan Riau. Dan untuk tema kita pada hari ini kita bakal membahas mengenai gangguan reproduksi pada wanita nih pemirsa. Dan mungkin banyak dari kita pernah mengalami atau bahkan sedang mengalami haid yang tidak teratur, nyeri luar biasa saat datang bulan, atau bahkan tidak haid sama sekali berbulan-bulan nih. Tapi kalian masih bingung apakah hal ini normal atau enggak sih gitu. Dan siklus haid ini bukan hanya sekedar soal datang bulan saja nih Sobat Gokes. Di baliknya tentu ada sinyal-sinyal penting dari tubuh kita yang perlu kita pahami, dan apa saja sebenarnya yang terjadi di balik gangguan-gangguan haid ini dan kapan sih kita harus waspada dan mulai memeriksakan diri kita ke dokter spesialis kandungan nih. Dan untuk itu kita bakal ngobrol santai nih bareng narasumber kita yang sudah hadir pada hari ini untuk membahas mengenai topik kita pada hari ini, yaitu kenali siklusmu, mengupas tuntas gangguan haid pada wanita. Ya, langsung saja kita sapa narasumber kita pada pagi hari ini. Ada Dr. Haryadi Putra SPOG. Selamat pagi dokter. Selamat pagi. Gimana kabarnya dok hari ini dokter? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya dok ya. Nah, Dr. Haryadi Putra ini merupakan dokter spesialis kandungan di RSJKU Engku Haji Daud Kepri ya dok ya. Oke, nah dok, kesibukannya dok belakangan ini apa nih dok, selain mengurus pasien-pasien nih apa? Ya, biasa aja, paling di rumah sakit, praktek biasa aja. Kadang-kadang edukasi juga ke puskesmas juga kita ada program, jadi kita lebih terjun ke fasilitas yang pertama dulu kan, jadi lebih menyebar. Soalnya gimana pun di sini kita hanya menjemput bola, hanya menunggu. Jadi sekali-sekali juga kita menjemput bola ke puskesmas. Itu sih kesibukan. Selain praktek juga mengadakan edukasi-edukasi ya dokter juga, ya. Oke. Nah dokter, terkait tema kita pada hari ini mengenai gangguan reproduksi pada wanita nih dokter. Sebenarnya perkembangan organ tubuh yang terlibat itu seperti apa sih dokter? Itu dia, sebenarnya perkembangan tubuh yang mengindikasikan terjadinya kelainan itu sebenarnya sudah bisa kita ketahui sejak dini sebenarnya. Jadi diharapkan pada ibu-ibu terutama yang mempunyai anak gadis itu lebih memperhatikannya. Contohnya yang pertama yang mengalami perkembangan itu adalah payudara. Oke, payudara itu normalnya kita orang Asia ini berkembang di usia 8 tahun. Nah, jadi di situ kita udah bisa deteksi payudaranya berkembang apa enggak. Dari 8 tahun berjarak ke 4 tahun itu adalah pubertas. Di situ kita lihat ada pertumbuhan dari bulu-bulunya, bulu kemaluannya. Terus dia udah mulai cerita-cerita menyukai lawan jenis atau segala macam pubertas. Dan itulah akhirnya menarche atau haid pertama yang biasa terjadi di usia 12 tahun. Jadi seandainya kalau ada yang menyimpang atau telat dari itu atau bahkan terlalu cepat, kita sudah bisa mulai mencurigainya. Dan semua itu akan mencapai maksimalnya berkembang di atas usia 14 tahun. Jadi sekiranya di atas 14 tahun tidak haid, tidak apa, tentu kita bisa lebih curiga lagi dan wajib harus memeriksakan kalau menurut saya. Itu dia, apalagi ada 14 tahun dia ada nyeri tapi tidak ada haid juga, itu kita harus memeriksakan ke dokternya. Berarti jadi dari tahap awal aja, dari anak menuju remaja kita udah tahu tuh perkembangannya kayak mana gitu. Berarti tanda-tanda yang disebutkan tadi itu bisa menjadi awal deteksi dini seperti itu ya dok ya? Iya, benar sekali. Oke, lalu secara medis penjelasan mengenai haid atau menstruasi ini, siklus ini bagaimana dok? Apa yang sebenarnya terjadi pada organ tubuh kita gitu? Sebenarnya kita balik ke organ-organ tubuh yang terlibat dulu. Organ-organ tubuh yang terlibat dulu tidak lepas dari, kalau kita menyebutnya di dunia medis itu HPO aksis, yaitu dimulai dari hipotalamus, yaitu ada di otak kita yang berperan terhadap emosi, mood segala macam, dan itu ke hipofisis, baru ke ovarium atau sel telur, barulah ke rahim. Nah, ke rahim itu barulah keluar haidnya. Jadi memang
proses haid sendiri kita nyebutnya siklus menstruasi, yaitu keluarnya darah dari dinding rahim atau proses peluruhan. Sebenarnya siklus itu terdiri dari beberapa fase. Ada fase menstruasi sendiri, yaitu keluarnya haid itu. Fase folikulasasi, yaitu berkembangnya sel telur menjadi sel telur maksimal, sampai fase ovulasi, yaitu ibu sudah siap untuk dibuahi sel telurnya itu. Itu biasanya hari ke-14 menjelang haid selanjutnya. Itulah kalau mau hamil bagusnya pembuahannya di saat itu. Masa ovulasi Fase itu ya? ovulasi. Dan yang kalau tidak dibuahi masuk ke fase luteal. Luteal itu dia akan meluruh dengan sendirinya, penebalan, dan akhirnya terjadi haid itu. Itulah mulai hormonnya turun, moodnya juga terganggu. Jadi balik lagi ke atas, semuanya juga bersumber pada otak gitu, pada hipotalamus. Jadi sangat berpengaruh pada mood seorang wanita. Makanya jangan heran kalau orang lagi PMS itu memang moodnya terganggu karena proses hormonal semua di situ dan berpusat pada otak sendiri sebenarnya. Oke, berarti siklus haid ini, siklus haid atau menstruasi ini terbagi menjadi beberapa fase gitu ya, Dok ya. Oke, lalu haid yang dianggap normal itu seperti apa sih, Dokter? Haid yang dianggap normal, kita berbicara pertama tentang frekuensinya. Frekuensi itu yang dibikin normal itu dibilang antara 24 sampai 38 hari. Jadi bisa antara kurang dari sebulan atau lebih dari sebulan, itu normal. Kita berbicara siklus haid ini, kita selalu berbicara toleransi antara. Jadi tidak ada yang pasti. Misalnya ibu 28 hari sekali, ada wanita yang 30 hari sekali. Karena itu tergantung dari pikirannya juga, apanya juga. Tapi selagi di dalam batas itu dimasuk normal. Lamanya haid itu kita di bawah 7 hari atau 1 minggu itu kita bilang normal. Masih normal ya? Masih normal. Di atas seminggu masih haid itu baru kita bilang tidak normal. Bagaimana dengan jumlahnya? Jumlahnya itu sekitar 20 cc sampai 80 cc. 20 cc itu sekitar satu pembalut tapi penuh. Ibaratnya kayak bisa diperas gitu, itu 20 cc. Selagi masih di bawah itu kita anggap normal. Tetapi banyak literatur sekarang bilang dianggap normal jika tidak mempengaruhi ibunya. Jadi walaupun dikit tapi ibunya udah lemes, bisa jadi karena HB-nya kurang, jadi itu juga nggak normal gitu, atau jumlah darahnya kurang. Ini literatur terbaru gitu. Bagaimana dengan regulernya? Regulernya itu kita tuh kasih toleransi juga. Ada 7 sampai 9 hari. Misalnya ibu haidnya siklusnya 28 hari. Biasa tanggal 1 haid, harusnya tanggal 28 haid lagi kan. Tapi itu bisa kita kasih toleransi 7 sampai 9 hari. Memanjang atau memedeknya, karena di atas itu baru kita bilang tidak normal atau irregular. Kalau di bawah itu masih kita bilang irregular. Jadi ibu-ibu nggak perlu takut kalau ternyata kok haid aku nggak teratur ya, gitu. Atau jumlahnya kok banyak, dibilang banyak tapi kok sedikit-sedikit jumlahnya di bawah segitu juga masih normal sebenarnya. Terus kalau terlalu maju atau terlalu mundur tapi masih di bawah 7 hari itu masih normal. Berarti siklus haid tiap wanita itu bisa berbeda-beda ya, Dok ya? Nah karena siklus tiap perempuan ini berbeda-beda, apakah hal itu dianggap biasa, Dokter? Lalu faktor apa nih yang membuat siklus perempuan itu berbeda-beda? Itu sebenarnya feedback sih, dia hubungan timbal balik. Tentu yang pertama tadi saya bilang emosional. Ternyata misalnya ibunya stres atau lagi ada musibah atau apa, itu sangat berpengaruh ke haid. Dan justru yang kita curigai pertama terhadap gangguan haid itu pasti stres dulu. Kadang kita sudah pemeriksaan, USG segala macam, semuanya normal, ternyata ibunya baru dapat musibah. Itu biasa faktor yang sangat mempengaruhi biasanya. Jadi timbal balik, jadi misalnya ibunya telatnya sebenarnya masih normal nih, masih 7 hari gitu, tapi dia udah stres duluan karena ibunya ketakutan, itu malah bisa makin panjang telatnya karena udah terganggu sama stresnya itu dia. Yang sering terjadi kayak gitu. Tapi kita di dunia medis bilangnya amenorrhea ya, tidak haid, itu tetap di atas 3 bulan. Jadi kalau udah sampai di atas 3 bulan nggak haid juga, itu baru wajib kita curiga ada terjadi apa-apa di situ. Jadi selama itu anggap aja normal, dan batas-batasan yang tadi, dan jangan stres duluan, justru itu makin memperburuk. Sama kayak ibu hamil, ibu yang lama dapat anak,
itu pasti stres kan, itu malah bikin dia tambah nggak subur sebenarnya. Oh, oke. Makanya kan ada psikoterapinya, apanya. Jadi biar dia juga rileks, biar dibikin normal semuanya. Berarti memang faktor emosional ini Emosional, sangat berpengaruh sangat pada berpengaruh. siklus yang berbeda-beda dari tiap wanita ya dok ya. Oke, lalu apakah jika haid datang 2 kali sebulan dokter, atau bahkan tidak haid selama berbulan-bulan termasuk normal atau tidak? Kalau 2 kali dalam sebulan, tergantung siklus dia biasanya. Misalnya kalau 28 hari, wajar dia haid sebulan 2 kali, kan memang siklusnya 28 hari. Atau bahkan dia siklusnya 24 hari, ya sebulan bakal 2 kali. Cuman itu kita harus tahu dulu apa batas normalnya berapa. Yang kedua, yang kalau tidak haid itu batasan kita tetap 3 bulan. 3 bulan dia tidak haid, itu kita sudah masuk kategori amenore sekunder biasanya. Kalau amenore primer itu kalau dia dari lahir sampai besar dia tidak mengalami haid. Atau saya bilang tadi awalnya 12 tahun kan, itu dia tidak haid sampai 14 tahun, itu wajib diperiksa. Atau sudah pernah haid terus tiba-tiba berhenti haidnya sampai 3 bulan, di tes pack juga negatif, itu wajib kita periksa juga. Takutnya terjadi apa-apa di situ. Apalagi zaman sekarang makin banyak yang menopause dini. Iya, ada kasusnya, banyak kasusnya. Jadi cadangan sel telurnya memang sedikit gitu. Jadi umur 40 aja dia udah berhenti. Menopause dini. Kadang kasihan yang telat nikah. Terus tiba-tiba pas dicek kadar AMH-nya atau cadangan sel telurnya udah sedikit atau bahkan tak ada gitu. Ada. Sekarang sudah kayak gitu trennya. Batas waktu menopause normal itu berapa tahun? Berjenjang antara 50 sampai 60 tahun sih, berbeda-beda. Tapi yang kita bilang dini itu sekitar 40-an tahun menopause dini itu. Oke, berarti kalau misalkan haid datang 2 kali itu masih normal wajar. Yang nggak normal itu berarti di atas 3 bulan nggak datang haid gitu ya, dok ya? Haid atau terlalu banyak, misalnya sebulan lebih dari seminggu, atau darahnya banyak sampai bikin lemas kayak gitu, atau jumlahnya lebih dari 80 cc yang saya bilang tadi itu. Nah lalu dok, tanda-tanda gangguan haid yang perlu diwaspadai selain hal-hal yang dokter sudah sebutkan tadi dok, dan juga kapan nih seseorang harus mulai waspada dengan siklus haid yang dialaminya? Kita boleh waspada pertama kalau anak-anak yang tadi, jika di atas 12 tahun atau 14 tahun belum haid, dari anak-anak dulu waspada, itu periksa. Terus yang kedua, gangguan haid jika tidak haid di atas 3 bulan yang tadi. Yang keempat, sering ini terjadi di masyarakat adalah endometriosis, atau mungkin sering yang nyeri hebat menjelang haid. Memang pada dasarnya orang mau haid itu sama-sama nyeri. Cuman yang membedakannya itu endometriosis itu dia sampai mengganggu fokus, sampai menghambat aktivitas kita yang seharian biasanya. Itu kita sudah mulai mencurigai itu endometriosis. Terus yang tren lagi sekarang adalah PCOS. PCOS itu dia sel telurnya banyak, cuman dia tidak berkembang. Jadi dia karena tidak berkembang tidak bisa dibuahi dan dia tidak meluruh. Jadilah haidnya tertunda. Itu yang penyebab amenore terbanyak sekarang. Faktor-faktornya banyak. PCOS tuh kalau kita lihat gejalanya, kita pakai kriteria Rotterdam ya. Ada hormon androgennya naik. Misalnya ibu lihat wanita tapi berkumis atau berbulu, tapi kita nggak boleh ngejudge ini PCOS, nggak boleh. Dia harus ada 2 dari 3 kriteria. Yang kriteria kedua itu adalah gangguan haid. Jadi kalau ada gangguan haid, kita boleh curiga PCOS. Yang ketiga itu adalah kita periksa langsung ovariumnya melalui USG. Kalau memang ternyata sel telurnya itu kecil-kecil, tidak ada yang besar, barulah kita simpulkan memang positif PCOS. Jadi memang banyak penyebab utamanya sebenarnya gaya hidup kita juga sebenarnya. Gaya hidup ya dok ya. Berarti tanda-tanda gangguan haid yang perlu kita waspadai itu diantaranya belum haid di atas 14 tahun ya dok ya. Yang pertama, yang kedua tidak haid lebih dari 3 bulan dan juga mengalami endometriosis serta gejala PCOS. Nah itu dia tadi Sobat Gokes. Nanti kita bakal membahas lebih lanjut nih mengenai gangguan-gangguan haid yang sering dialami oleh para wanita nih. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Gokes Broadcast Your Story.
Di era serba digital saat ini, berbagai kemudahan dapat tersedia sesuai dengan keinginan, mulai dari pemenuhan kebutuhan makanan, informasi, hingga hiburan. Dan itu juga semua tersedia melalui genggaman. Hal ini dapat menimbulkan berkurangnya aktivitas fisik bagi setiap individu. Ditambah dengan kebiasaan yang tidak baik, seperti mengkonsumsi makanan yang tidak sehat, kebiasaan merokok, hingga pencemaran lingkungan yang mampu menjadi ancaman timbulnya penyakit menular di tengah masyarakat. Untuk itu, perlu dilakukan gerakan masyarakat hidup sehat. Germas adalah suatu tindakan sistematis dan terencana yang dilakukan dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan. Berperilaku hidup sehat untuk meningkatkan kualitas hidup, dengan tujuan meningkatkan produktivitas penduduk dan mengurangi pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit. Germas bisa dimulai dengan peningkatan aktivitas fisik secara rutin, minimal 30 menit sehari. Hal ini membantu mencegah masalah kesehatan serius, di antaranya stroke, penyakit metabolisme, stres, hingga kanker-kanker. Peningkatan perilaku hidup sehat dilakukan dengan berhenti melakukan faktor resiko penyakit, seperti stop kebiasaan merokok. Dan jangan lupa untuk menjaga kebersihan diri dengan rajin mencuci tangan. Penyediaan makanan sehat dibutuhkan tubuh untuk memenuhi nutrisinya dan menjaga fungsi organ serta memastikan kinerjanya. Makan makanan bergizi yang terdiri dari lauk pauk, biji-bijian, sayur, dan buah. Olah bahan makanan dengan aman, serta pisahkan antara makanan matang dan mentah. Lakukan pencegahan dan deteksi dini penyakit paling sedikit 1 kali dalam setahun di fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Dengan mengecek tekanan darah, kadar gula darah, kolesterol, timbang badan, dan deteksi dini terhadap kanker. Peningkatan kebersihan lingkungan dapat dimulai dengan lebih serius menjaga kebersihan lingkungan. Dari skala kecil seperti rumah tangga, hal ini mampu mencegah perkembangan vektor penyakit yang mengancam kesehatan di lingkungan sekitar. Aspek sanitasi dengan menggunakan jamban yang bersih menjadi bagian penting untuk mencegah resiko penularan berbagai penyakit. Dan jangan lupa meningkatkan edukasi hidup sehat untuk menambah pengetahuan dan kesadaran tentang pentingnya kesehatan. Ayo bersama-sama kita hidup sehat, karena gerakan hidup sehat memberikan banyak manfaat. Sehat dimulai dari saya.
Ya, kembali lagi Sobat Gokes bersama saya Farah Devanti dan juga narasumber kita yang luar biasa pada pagi hari ini ada Dr. Haryadi Putra SPOG. Dan untuk di segmen kita yang kedua kita bakal membahas lebih dalam nih mengenai gangguan haid dan juga penyebab serta resiko yang dialami oleh para kaum wanita nih. Nah dokter, tadi di segmen pertama sempat kita singgung juga dan juga kita bahas gejala-gejala dan juga tanda-tanda gangguan haid yang sering kita alami ya dok ya. Nah lalu penyebab paling umum dari gangguan haid yang paling sering dokter temui itu seperti apa sih dok di lapangan dokter? Di lapangan tetap yang paling sering itu stres ya penyebabnya. Yang kedua haidnya berkepanjangan ya. Yang ketiga ada nyeri haid yang berlebihan. Dan yang keempat sering juga kita curiganya PCOS atau Polycystic Ovarian Syndrome. Jadi sel-sel telurnya kecil-kecil tapi tidak membesar. Itu yang paling sering terjadi di lapangan. Faktor stres dan juga haid berkepanjangan dan juga PCOS ya dok ya. Nah PCOS ini bahkan awam nih bagi sebagian masyarakat ya dok ya. Boleh dijelasin nggak dok apa sih itu PCOS dok dan juga pengaruhnya seperti apa dokter? PCOS sesuai pengertiannya polikistik berarti dia sel telurnya sebenarnya ada cadangannya banyak, cuman dia tidak berkembang, tidak berkembang. Sedangkan untuk balik ke menstruasi, untuk siap dibuahi dia harus menjadi folikel atau sel telur yang lebih besar, baru siap untuk dibuahi sama suaminya. Cuman karena ketidakseimbangan hormon dan segala macam, dia tidak berkembang, hanya berkecil aja. Dan tentu kalau dia tidak berkembang, siklus haidnya akan terganggu juga karena untuk menjadi haid kita butuh yang besar tadi untuk meluruh gitu. Jadi dia pasti sering temuannya misalnya haidnya tertunda, misalnya jaraknya panjang-panjang bahkan di atas 3 bulan. Yang kedua, yang kalau udah punya anak, udah hamil maksudnya tapi tidak punya anak lama gitu, kita bisa curiga ke situ. Faktor-faktor terjadinya banyak ya sekarang ya. Banyak penelitian itu faktor utamanya kadang disertai ada gejala kencing manis atau DM. Ada penyakit ada bawaan. Penyakit bawaan. Itu kadang kita ngerasa masih muda, gulanya normal-normal aja, kalau cek taunya karena gaya hidupnya tinggi gula itu mempengaruhi. Terus faktor gizi kita kekurangan vitamin D, kekurangan sinar matahari. Banyak kan apalagi cewek-cewek ini takut dia kena sinar matahari kan, takut dia olahraga pagi atau berat badan berlebih. Nah itu salah satu faktornya. Jadi dia bukan tidak bisa ini, tapi kalau kita bulat mau merubah gaya hidup, konsumsi vitamin dan gizi yang bagus, insya Allah PCOS masih bisa kita ini kan, berarti bisa kita perbaiki. Penjelasan PCOS ini adalah sel telur yang tidak normal ya? Iya, ya? perkembangannya tidak normal ya. Berarti apakah bisa dibilang ini tidak subur gitu dokter? Tidak subur agak ini ya, agak kasar gitu. Jadi memang gangguan pada kesuburannya. Gangguan ya. Jadi karena ya sel telurnya itu tidak matang. Jadi tidak bisa dibuahi sama suaminya ini gitu. Dia harusnya kan antara sel telur itu ketemu sama spermanya. Karena dia masih kecil, ya nggak bisa gitu. Dia tidak jalan ke dalam. Apakah bisa diobati itu dok? Di terapi atau bisa, apa? tapi komitmen. Komitmen ibunya juga harus olahraga teratur, kadang ngurangin berat badan, diet makanan tertentu, konsumen vitamin D segala macam, folat. Ini yang menarik ini. Kemarin kan kita kena pandemi COVID ya. Jadi banyaklah dicek wanita Indonesia itu vitamin D-nya. Ternyata hasilnya tuh 80-90% tuh wanita Indonesia itu kurang vitamin D. Jadi memang itu salah satu faktornya gitu. Makanya sekarang digalak-galakin vitamin D yang harus kita konsumsi sekarang itu. Nah dokter, kalau haid ini kan umumnya para wanita ini sering mengalami nyeri gitu ya dok ya, sakit di area perutnya gitu. Apakah nyeri haid ini dianggap biasa dan juga perbedaannya dengan nyeri haid biasa dan juga penderita endometriosis itu seperti apa dokter? Nah ini menarik karena orang haid
biasanya awalnya pasti nyeri kan, tapi apakah itu endometriosis itu? Jadi sebenarnya nyeri itu kita bagi juga ke skala-skalanya. Kalau nyeri haid biasa itu hanya nyeri ringan, atau kita pakai skala nyerinya itu kalau di kedokteran ada namanya FAS, itu sekitar 1 sampai 6. Ibaratnya nyeri dia hanya paling kuat mengganggu konsentrasinya aja, tapi tidak membatasi aktivitas fisiknya. Tapi kalau nyerinya sudah 7 ke atas, kalau kita bilang fase 7, atau sudah mengganggu aktivitas fisik, ada udah ngeringkuk, sakit kali kan, ada yang kayak gitu kan, itu kita sudah boleh curiga dia endometriosis. Bagaimana memastikannya ya harus kita periksakan, apakah memang nyeri haid biasa atau endometriosis. Gejala khasnya juga dia selalu datang pas di saat mau haid. Betul. Mau haid betul ya. Jadi pas mau haid dia baru nyeri. Tapi kalau dia akhir haid nyeri itu kita bisa curiga yang lain. Tapi endometriosis khasnya itu pas mau haid dia nyeri. Kalau penyakitnya sendiri itu endometriosis itu sebenarnya ada banyak, nggak hanya di dalam rahim aja. Intinya itu dia sel dinding rahim tapi tidak pada tempatnya. Kalau dia nempelnya di sel telur, dia berkembang menjadi kista. Jadi ada yang orang bilang namanya kista coklat atau kista endometrioma gitu. Itu endometriosis juga. Kalau dia berkembangnya di dalam rahim, kita bilang adenomiosis. Gitu. Bahkan ada beberapa kasus langka bisa sampai ke pusat, sel endometriumnya di pusat atau bahkan ke otak. Jadi tiap kali siklus haidnya dia bisa keluar darah dari pusarnya atau dari otaknya gitu. Gitu dia. Berarti tidak semua nyeri haid itu endometriosis ya dok ya? Semua. Jadi yang membedakan adalah tingkat nyerinya ya dokter ya? Kita curiga awalnya dari tingkat nyerinya aja dulu. Nah lalu dok, tadi seperti yang sudah disebutkan juga, faktor yang mempengaruhi dari gangguan haid ini adalah faktor emosional ya dok ya? Nah seperti apa nih dok, seberapa besar pengaruh stres dan juga kelelahan serta pola tidur terhadap siklus haid wanita ini dokter? Kalau dibilang sangat berpengaruh sekali, karena siklusnya itu terutama dimulai di hipotalamus dulu, di pusat kita pengaturan stres. Jadi besarlah pengaruhnya. Tapi selagi tidak di yang saya bilang koridor-koridornya, misalnya di atas 3 bulan tidak haid atau tidak berkepanjangan, misalnya lebih dari 7 hari atau jumlah darahnya terlalu banyak, itu kita masih curiga itu pengaruh stres saja ya. Tapi kalau di atas itu kita boleh mulai curiga yang lain. Soalnya kalau kebanyakan haidnya kita boleh curiga kayak ada tumor atau miom. Tapi itu masih, kalau belum sampai itu ya nggak usah kejauhan dulu mikirnya. Nanti tambah stres, tambah kacau ininya. Kebanyakan kayak gitu, feedback negatifnya kayak gitu. Dia udah pikir macam-macam, malah tambah stres, malah makin berantakan sih. Makin parah jadinya. Iya, itu dia. Lalu gimana dok cara kita mengelola stres kita dok? Pertama, sering lihat edukasi kayak gini. Jadi kadang kita karena overthinking, kita googling. Betul. Yang kita googling itu yang parah-parah aja yang keluar, itu bikin tambah stres. Itu yang bikin tambah panik ya dok ya. Misalnya dia nggak tahu kalau batasan haidnya itu di bawah 7 hari masih bagus, tapi dia biasa 3 hari, terus tiba-tiba sekarang 5 hari gitu kan, dia searching di Google haid berkepanjangan. Justru yang keluar yang udah nggak normal semua, padahal dia masih normal gitu. Edukasi gini penting pertama. Yang kedua, jika ragu langsung konsultasi ke dokternya. Atau kalau memang faktor stres yang butuh psikoterapi boleh, tapi yang derajat-derajat yang berat ya, gitu. Itu sih. Jangan cari tahu sendiri gitu ya dok ya. Soalnya dicari yang udah nggak normalnya, padahal dia masih normal gitu. Ada batas-batasnya gitu ya dok ya. Jadi alangkah baiknya langsung berkonsultasi dengan dokter gitu ya dok ya. Nah fun fact nih dok, benar nggak sih dok kalau sebagian orang bilang kalau haid itu nggak teratur berarti dia mohon maaf mandul gitu, ada gejala mandul gitu, benar nggak dokter? Mitos atau fakta? Sebenarnya mitos sih, tapi bisa menjadi indikator. Indikator, belum tentu dia tidak haidnya tidak teratur, dia tidak subur misalnya gitu kan, atau maaf mandul. Cuman bisa kita pastikan indikator, karena pada dasarnya tidak sama siklus haid itu antara tiap wanita itu. Dan kita selalu
sampai Vigo pun selalu toleransi. Misalnya haid normal tuh 24 sampai 38 hari. Itu jaraknya di bawah 7 hari misalnya panjangnya haid. Jadi selalu ada relevansinya. Jadi nggak di atas pasti 28 hari siklusnya. Itu udah di lain itu nggak normal, nggak bisa ngomong kayak gitu. Oke. Jadi kita tahu batas-batasannya dulu. Kalau gitu. Jadi mitos sih kalau kayak gitu. Mitos ya dok ya. Cuman kalau udah lebih dari itu ya kita bisa salah satu indikator kita memastikan lagi. Bisa. Berarti memang gejala haid tidak teratur itu adalah indikator kita untuk mengukur gitu ya dok ya, seberapa tingkat kesuburan kita seperti itu ya Ada dok ya. mengarah ke sana tapi tidak pasti. Oke. Nah lalu apakah gangguan haid ini pengaruhnya seperti apa dok terhadap kesuburan perempuan gitu? Tergantung penyebabnya apa. Misalnya gangguan haid, misalnya yang disebabkan oleh emosional, misalnya stresor, ya tidak berpengaruh sebenarnya. Cuma selagi dia masih stresor ya pasti kesuburannya terganggu. Nah, gitu. Tapi misalnya gangguan haid gara-gara ada mioma uteri, misalnya ada massa tumor di dalam perutnya, justru itu berpengaruh. Atau endometriosis itu berpengaruh ke kesuburannya. Atau ada penebalan dinding rahim, segala macam itu ada pengaruh pasti ke kesuburannya. Oke. Kapan waktu yang tepat untuk kita memeriksakan diri ke dokter gitu? Jika Gangguan haidnya tidak termasuk dalam batasan itu. Misalnya dia tidak haid udah 3 bulan, terus tapi test packnya negatif, atau haidnya berkepanjangan, misalnya di atas 7 hari masih aja keluar darah sampai 2 minggu, atau haidnya terlalu banyak, misalnya walaupun hari ketiga tapi masih sehari bisa 4 sampai 5 kali, berarti kan volumenya udah di atas 80 cc itu wajib jangan tunggu lagi, apalagi kalau ibunya udah lemas takutnya anemia malah jadinya. Oke. Nah itu dia tadi Sobat Gokes pembahasan kita di segmen kita yang kedua. Jadi jangan kemana-mana karena kita masih ada satu segmen kita yang terakhir, tetap di Gokes Broadcast Your Story. Gak mungkin. Enggak. Gak mungkin. Hai guys. Widih, laptop baru nih. Iya nih, self reward. Biasa lah mah kalau sini ada aja baru-baru. Aduh, jangan gitu deh. Daripada di sini, mending kita ke kantin yuk sambil nunggu kelas. Bukan deh, aku dapat kiriman dari mama. Iya, Li sama. Aku lagi boncos nih. Aduh, kalian ini kayak sama siapa aja. Tenang, hari ini aku yang terakhir. Yaudah yuk. Bener. Oke, guys. Udahin kayak gitu gak sih? Gini ya? Iya, gitu aja. Aduh guys, aku duluan ya. Mau kemana? Aku ada urusan bentar. Tapi tugasnya? Udah, nanti kalau udah siap urusan aku kesini lagi. Dadah, nanti aku taksir kopi. Bye!
Udah, nanti kalau udah bosan aku kesini lagi. Dan aku tak mau buka nih. Lisa, kok bengong sih? Kalian kapan datangnya? Maaf ya, aku lagi nggak enak badan, Lis. Ya udah deh, aku toilet bentar ya. Iya, kamu kenapa sih? Kok kayak canggung gitu tadi sama Lisa? Emang kamu nggak takut ya? Kan dia HIV. Ini nih hampir salah kaprah. Mending kamu baca-baca lagi deh. Kalau cuma sentuhan fisik kayak tadi, nggak mungkin tertular dia. Terus aku tadi gimana? Jadi HIV itu hanya bisa menular kalau yang pertama melalui hubungan seks, yang kedua lewat jarum suntik. Terus kalau ibu sedang hamil atau sedang menyusui itu bisa menular ke anaknya. Dan yang terakhir melalui transfusi darah. Kalau cuman gandengan kayak tadi ya nggak bakal tertular ya. Jadi aku nggak ketularan. Iya, justru seharusnya itu kita merangkul, kita kasih semangat, bukan malah kita jauhin. Jadi aku nggak enak nih sama Lisa udah bersikap kayak tadi sama dia. Lis, maafin aku ya, tadi sudah bersikap gitu sama kamu. Kamu tetap semangat ya, kita selalu ada buat kamu kok. Pencegahan HIV merupakan langkah penting dalam mengurangi jumlah infeksi baru dan mencegah penyebaran virus ini di masyarakat. A. Abstinence, tidak melakukan hubungan seks di luar nikah. B. Be faithful, bersikaplah saling setia kepada satu pasangan seks. C. Condom, menggunakan kondom yang baru setiap berhubungan intim. D. Drug no, jauhi narkoba, serta E. Education, pemberian edukasi dan informasi yang benar mengenai HIV. Ya, terima kasih Sobat Gokes, Anda masih setia bersama kami dalam program podcast kita di Gokes Broadcast Your Story. Nah, untuk di segmen kita yang terakhir, kita akan bakal membahas lebih lanjut nih mengenai solusi dan juga cara mengatasi gangguan haid yang sering dialami oleh para wanita. Nah, dokter, kalau tadi di segmen 1 dan segmen 2 kita sudah membahas panjang lebar mengenai gejala dan juga faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi gejala gangguan haid ini. Lalu terkait solusi dan juga cara mengatasinya, dokter. Apa aja sih dok tips-tips dalam menjaga agar siklus haid kita tetap sehat dan juga stabil? Pertama, tetap ya kita menghindari obat dulu. Jadi kita balik lagi, kita harus merubah pola hidup kita. Pertama, kita menjaga badan, misalnya tidak obesitas. Nah, jadi misalnya kalau di BMI atau indeks massa tubuhnya harus normal weight. Jadi hitunglah itu. Jadi kalau seandainya overweight, apalagi obesitas, itu tentu akan pengaruh pada kesehatan reproduksi kita. Yang kedua, olahraga ringan, nggak boleh takut sama sinar matahari pagi ya. Terus makanan-makanan, kurangi makanan olahan, kurangi makanan yang gorengan berulang. Percuma kita makanan bergizi, teman, kalau minyak gorengan berulang itu dia menghambat penyerapannya. Yang ketiga, konsumsi vitamin. Karena banyak temuan-temuan kita tuh banyak kekurangan vitamin D, vitamin E, bahkan asam folat
itu kita kurang. Itu yang pertama. Yang kedua, ya stresor yang sangat berpengaruh itu, tergantung bagaimana kita menyikapi stresor itu. Tapi kadang wanita kan lemah terhadap stresor, jadi dia cenderung agak stres, dia berpengaruh ke psikosoial. Jadi carilah kawan ceritanya, apanya gitu, jangan dipendam stresor pengaruh. Terus yang ketiga, kalau memang ini barulah kita konsultasi biar tahu apa yang sebenarnya terjadi, diperiksakan. Jadi kita nggak panik duluan. Misalnya kita panik duluan, kita googling, malah tambah panik jadinya. Betul. Tambah panik, tambah takut, tambah nggak teratur siklusnya. Itu sih. Karena wanita ini lebih emosional ya, Iya, Dok, ya, lebih emosional. mudah baperan seperti itu. Nah, lalu Dok, kalau untuk obat-obatan nih Dok, mengenai mengkonsumsi obat-obatan, boleh nggak sih Dok kalau kita setiap nyeri haid itu kita mengkonsumsi obat pereda nyeri gitu, dokter? Sebenarnya memang lini pertama itu kita konsumsi obat nyeri yang rendah dulu. Oke. Misalnya kayak paracetamol itu masih boleh. Cuman tetap kalau jangka panjang itu tidak bagus gitu. Sedangkan misalnya kalau endometriosis itu nyeri haid itu bakalan terus ada atau bahkan bisa kambuh gitu sampai kita menopause nanti. Jadi bagusnya memang kita menekan hormonnya itu. Kalau memang dia sudah mengganggu kali, endometriosis ini kan pencetusnya hormon. Kita tekan hormonnya minimal dengan biasanya awalnya kita pil KB gitu ya. Atau yang lebih tinggi lagi ada hormon-hormon penghambat lainnya, atau sampai suntikan, bahkan terakhir baru operasi kalau memang mengganggu kali. Atau cara-cara alamiah, misalnya yang belum nikah atau hamil, karena hamil dia insya Allah otomatis mengecilkan dia gejala endometriosis itu, bahkan tidak ada gitu. Tapi peluang kambuhnya bakal tetap ada. Kalau misalnya setelah melahirkan, peluang kambuhnya bakal tetap ada selagi pola hidupnya nggak bagus, terus intinya sampai dia menopause, baru kita bisa bilang udah aman gitu, nggak kambuh lagi endometriosisnya. Nah, menarik nih Dok, obat alami untuk menekan endometriosis ini adalah menikah gitu ya Dok ya. Kenapa nih Dok harus menikah gitu? Sebenarnya bukan menikahnya tapi hamilnya sih. Oke, hamilnya ya. Oke. Karena dia hormonnya bertolak belakang gitu. Jadi begitu kita hamil, estrogennya ditekan. Ditekan, sedangkan yang menyebabkan endometriosis itu kebanyakan estrogennya. Jadi dia tertekan secara alamiah pas kita hamil itu. Jadi dia ya, kita pengertiannya aja, misalnya gejala awalnya dia nyeri pas sebelum haid. Pas hamil kan kita nggak ada haid lagi, jadi memang nggak ada nyeri lagi. Dan bakal dia bisa mengecil kalau misalnya dia ada deep infiltrate atau dia kayak kistanya, dia bisa mengecil selama kita hamil itu dia. Oke, tapi setelah kita sudah tidak hamil lagi gitu, Ada peluang kambuh. ada peluang Selagi ini ya? belum menopause tetap ada peluang Tetap kambuh. ada. Oke. Bahkan setelah operasi pun tetap ada peluang kambuh. Kalau ya gaya hidupnya tadi, terus karena memang awalnya dia punya bakat gitu kan, apalagi sudah terjadi, pasti ada peluang kambuh. Ada bedanya nggak sih Dok yang dengan gejala sakit yang dialami oleh wanita yang sudah menikah dengan belum menikah gitu? Gejalanya tergantung keberatannya, nyerinya itu tergantung dari besarnya endometriosisnya itu. Endometriosis itu kan sel endometrium yang berada pada tidak tempatnya. Seharusnya dia di dinding rahim, dia misalnya di dalam otot rahimnya. Kalau di dalam otot rahimnya masih kecil, dia pasti nggak begitu nyeri. Tapi kalau seandainya udah besar, dia pasti lebih nyeri. Atau dia berada di luar atau menjadi kista. Makin besar kistanya, makin nyeri. Jadi tergantung derajatnya, derajat besar ini. Tapi yang jelas dia pasti kalau skor nyerinya itu di atas 7 biasanya. Kita mikirnya itu sampai sudah mengganggu aktivitas. Secara tidak langsung ada pengaruhnya berarti gitu dokter? Ada. Ada ya Dok ya. Nah, selain menggunakan obat-obatan kimia ya Dok ya, apakah bisa juga menggunakan obat-obatan tradisional, herbal seperti jamu dan sebagainya dokter? Kalau secara saya orang medis, saya tidak pernah membahas apakah jamu, soalnya jamu kan bukan obat medis gitu. Jadi saya tidak pernah mempromosikan itu karena memang tidak ada penelitian khusus apakah jamu ini memang bisa meredakan ini gitu. Jadi saya tidak menganjurkan lah, tidak menganjurkan, dan dosisnya kita nggak tahu. Pertama itu, dan dia efek sampingnya bisa juga ke ginjal, ke apa gitu.
Tapi kadang orang tua ya susah ya. Kadang takut kualat juga. Tapi kalau secara medis ya tetap kita tidak menganjurkan yang disarankan ya, medis. Pasti kita anjurkan yang medisnya gitu. Medisnya dok ya. Oke, nah terkait dengan siklus haid nih dok, apakah kita perlu mencatat siklus haid kita secara rutin dokter? Perlu, sangat perlu. Tapi jangan panikan. Misalnya perlu 28 hari misalnya normalnya kan, ini kok jadinya 30 hari, 32 hari misalnya gitu. Itu perlu kita catat. Tapi jangan panikan, misalnya baru telat 4 hari nih, udah panik. Itu malah bikin tambah lama haidnya gitu. Jadi kita tetap tahu batasannya. Kalau irregular misalnya di bawah 7 sampai 9 hari itu masih bagus gitu. Itu pentingnya nanti pas sudah menikah. Kita pertama tahu kita ovulasinya kapan. Jadi itu kan saat yang paling bagus untuk berhubungan. Jadi suami pun bisa dipersiapkan. Misalnya kita tahu ovulasi kita 3 hari lagi nih, suami puasa dulu biar kualitas spermanya juga bagus. Baru 3 hari lagi pas ovulasi berhubungan. Itu sangat bagus sebenarnya untuk kita mencatat itu. Jadi kalau ada gangguan atau kita program hamil apa itu sangat bagus. Jadi penting sekali untuk kita mencatat durasi haid kita ya dok ya. Bahkan juga sekarang di zaman digital sekarang sudah ada aplikasi ya dok ya. Kebetulan saya juga pakai tuh aplikasinya buat catat siklus haid nih dokter. Buat tahu ovulasinya. Buat lihat seberapa seringnya. Tapi dokter, saya di tanggal tertentu gitu, misalnya 3 sampai 2 hari gitu, saya telat nih, harusnya tanggal saya haid segini, tapi saya belum haid itu, dokter. Gimana tuh dokter? Itu dia, kita ke toleransinya. Dinyatakan masih normal jika masih di batas 7 sampai 9 hari. 7 sampai 9 hari ya. Telat ibaratnya kesannya telat seminggu aja itu masih boleh. Tapi kalau telatnya udah lama itu boleh memeriksakan. Tapi sebenarnya batasan kita tetap 3 bulan sih. Karena memang faktor-faktor emosional itu ngaruh sekali ke ini. Contoh misalnya apalagi ada seseorang yang meninggal, musibah gitu, itu sangat pengaruh. Kita tahunya itu dari siklus tidur. Misalnya dia bilang saya nggak apa-apa nih, nggak kepikiran, tapi kalau dia ternyata tidurnya juga terganggu pasti udah ngaruh sebenarnya. Ngaruh ke siklus tidur, berarti ngaruh juga ke hormonal dia, ngaruh juga ke siklus menstruasinya. Cara indikatornya gitu aja. Kita ngerasa aku tenang aja, nggak ada kok pikiran stres, tapi nyatanya kita lebih sering susah tidur itu pasti udah ngaruh sebenarnya walaupun di dalam gitu. Dan juga nih dokter, terkait dengan siklus haid nih dokter, umumnya haid itu adalah 7 hari ya dok ya normalnya. Normalnya di bawah 7 hari. Nah saya dulu tuh 7 harian, tapi belakangan ini tuh jadi durasi harinya tuh jadi makin singkat gitu dokter, jadi bisa 3 sampai 4 hari itu udah mulai. Nggak apa-apa. 7 hari itu bukan harus 7 hari, tapi di bawah 7 hari masih normal. Masih normal ya. Berarti 3-4 hari selesai ya bagus gitu, nggak masalah. Justru yang di atas 7 hari yang kita takut kenapa-kenapa gitu, entah ada miom atau penebalan. Nah dokter, terkait dengan kesehatan reproduksi ini dokter, seberapa penting sih dok sebenarnya edukasi tentang kesehatan reproduksi ini terutama bagi para anak-anak remaja dokter? Iya, kita harus tahu dulu perkembangannya itu. Jadi sebenarnya dari anak-anak jika sampai usia 14 tahun belum ada perkembangan organ-organ reproduksi, kita sudah harus memeriksakannya, jangan sampai berlanjut gitu. Dan usia-usia remaja jika ada gangguan haid, misalnya haid kepanjangan atau nyeri haid, harusnya sudah memeriksakan, jangan berlanjut sampai dia sudah nikah, karena itu pasti akan mempengaruhi nanti kesuburannya. Jadi memang penting bagi saya dari usia remaja sudah jangan ke dokter obgyn itu atau ke dokter kandungan hanya setelah hamil. Jangan. Dan memang kadang-kadang tabu kok dokter masih gadis udah ke dokter obgyn itu kan. Apalagi obatnya, kadang-kadang kita pakai obat KB kan, pil KB, kok masih gadis minum pil KB gitu kan. Tapi memang itulah pilihan pertama kita yang paling ringan malah sebenarnya. Jadi tetap pantau aja gimana normalnya. Kalau di atas itu, di luar dari koridor normal, bagusnya memeriksakan. Walaupun
dari remaja menurut saya kayak gitu. Nah itu dia tadi sempat dokter singgung juga fun fact-nya, kalau katanya belum menikah, kalau yang belum menikah ke dokter SPOG itu masih tabu ya dok ya, bagi sebagian masyarakat kita ya dok ya. Nah sebenarnya bagaimana nih dok menghadapi stigma-stigma seperti itu tuh, malu untuk datang ke SPOG terutama saat usia-usia remaja seperti itu? Peran orang tua sih sebenarnya. Anak-anak itu, anak remaja khususnya dia bakal mengabaikan itu. Nah, jadi memang peran orang tua harus mengawasi juga, jangan mengawasi juga siklus haidnya, apanya. Jadi dia pun ke SPOG sama orang tuanya. Justru jangan sendiri, apalagi zaman sekarang kan tetap harus didampingi orang tuanya kalau belum punya suami. Jadi kita orang tua lebih kuat mengawasi juga, mulai dari siklus haidnya, bahkan kadang ada keputihan juga orang tua harus awas gitu. Dan anak juga harus terbuka sama orang tuanya, jangan tertutup. Kalau enggak, anak pasti ngerasa dia nggak tahu itu gangguan itu apa gitu. Itu sih peran orang tua sih penting. Oke, peran orang tua sangat berpengaruh sekali ya pada anaknya remaja, ya dokter ya. Oke. Nah kalau dokter sendiri melihat di Kepri sendiri lah, terutama itu kesadaran para remaja terhadap kesehatan reproduksi mereka itu seperti apa dokter? Masih kurang sih. Masih kurang ya dok ya? Mereka itu ke dokter itu kalau sudah haidnya banyak aja misalnya, haidnya banyak atau nyeri haid sama nyeri haid, jadi yang sudah memang udah jelas gitu, tapi bukan kontrol, jatuhnya udah mengobati yang sudah terjadi penyakitnya yang kita obati gitu. Jadi ibaratnya kalau kita bisa mencegah, misalnya udah mulai gangguan harusnya kita lebih deteksi dini gitunya. Tapi kalau dia sekarang trennya malah lebih muda, kadang umur 14 tahun saya udah ada penebalan dinding rahim segala macam. Itu sangat berpengaruh sama pola hidup sebenarnya. Mager-mager itu, terus ngaruh jajan sembarangan, itu nggak ngaruh sekali. Trennya memang makin kesini makin muda-muda gangguan itu malah sekarang. Itu dia harus jujur sama orang tua, orang tuanya juga mengawasinya lebih ketat gitu. Karena kurangnya tadi kesadaran akan pentingnya kesehatan reproduksi wanita ya dok ya, dan juga edukasi juga penting sekali dok ya. Oke, apalagi tentang pendidikan edukasi seks seperti itu ya dok ya. Pendidikan seks bukan berarti kita belajar yang tidak ya dok ya, mengenai kesehatan kita ya dok ya, benar nggak tuh dok? Seperti apa tuh dok? Memang agak tabu gitu. Saya ingat kita kesehatan reproduksi atau pendidikan seks hanya kirain tentang berhubungan aja. Sebenarnya enggak, kesehatan reproduksi itu inilah yang kita bahas sekarang. Dari siklus haidnya, perkembangannya, gangguan-gangguannya, tapi sama sekali kita tidak membahas hubungannya, malah kan cuman kadang menganggapnya itu agak tabu sebenarnya. Benar-benar. Cuman itu kita minimalisirkan aja dari siklus haidnya, kapan mulai haid, kalau ada gangguan ya segeralah periksa. Itu sih. Oke. Nah, terakhir nih dok, apa yang ingin disampaikan untuk perempuan-perempuan di luar sana nih dok, yang masih menyepelekan gangguan haid mereka atau bahkan belum tahu nih bahwa mereka sedang mengalami gangguan haid gitu? Pertama harus tahu dulu tentang yang normalnya gimana. Biar nggak terlalu berlebihan stresnya, karena stres itu sangat berpengaruh pada siklus haid. Yang kedua, untuk anak-anak awasi tetap siklus haidnya gimana, sampai apakah ada keputihan apa enggak, itu harus diawasi juga sama orang tuanya. Terus penting kalau sudah melewati koridor itu harus segera memeriksakan, misalnya haidnya lebih dari 7 hari atau terlalu banyak, harus segera periksakan ke dokter. Itu sih, biar kita memastikan langsung, jangan kita cari tahu sendiri, nanti malah overthinking jadinya, malah tambah stres, makin kacau siklus haidnya. Betul. Nah jadi buat teman-teman ataupun sobat-sobat Gokes di luar sana nih yang masih menyepelekan gangguan-gangguan haid ya dok ya, segera periksa, mulai dari sekarang harus menyadari betapa pentingnya tentang edukasi mengenai gangguan-gangguan haid ini, dan juga kalau memang sudah mengalami gejala seperti yang sudah dokter sebutkan tadi, segera periksalah diri kalian ke dokter ya dok ya. Nah oke, itu dia tadi pemirsa diskusi menarik kita pada hari ini bersama dengan dokter kita. Jadi Sobat Gokes, jangan kemana-mana karena kami akan kembali di episode-episode menarik berikutnya. Tetap di Gokes Broadcast Your Story. Saya Farah Devanti, pamit undur diri, sampai jumpa.